Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Siti Nurhijrianti di video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga tombol like-nya, kemudian share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia untuk kelas 7, yaitu tentang buku non-fiksi dan fiksi. Langsung aja kita ke tujuan pembelajarannya ya teman-teman. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah kalian selesai menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, kalian sebagai siswa diharapkan mampu memahami unsur-unsur dari buku non-fiksi dan buku fiksi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian sebagai siswa diharapkan mampu memahami perbedaan dan persamaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Itu dia. Nah, langsung aja nih teman-teman, kita ke pengertian dari fiksi dan non-fiksi. Kita ke non-fiksi terlebih dahulu ya. Non-fiksi, non ini tidak, fiksi ini hayalan, berarti non-fiksi adalah tidak hayalan alias berupa kenyataan atau fakta. Berarti buku non-fiksi adalah buku yang berisi tentang segala sesuatu yang isinya fakta atau kenyataan gitu. Contohnya seperti buku pelajaran, kemudian buku ilmiah populer, kemudian buku biografi. Nah, ini contoh-contoh buku-bukunya saya beri di sini ya, tampilkan di sini. Kemudian lanjut kita ke fiksi. Nah, tadi fiksi itu artinya adalah hayalan atau imajinasi. Berarti buku fiksi adalah buku yang isinya tentang segala sesuatu yang bersifat hayalan atau imajinasi atau tidak nyata, hanya karangan belaka. Contohnya ada buku cerpen, buku novel, kemudian buku cerita anak, fabel, dongeng. Nah, itu kan hayalan semua. Contohnya saya tampilkan di sini buku-bukunya. Nah, ini termasuk ke dalam buku fiksi atau hayalan. Itu dia pengertian dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Silakan kalian simak baik-baik. Oke, baiklah, ini unsur buku dari buku non-fiksi dan buku fiksi. Nah, kita ke unsur buku non-fiksi terlebih dahulu ya. Yang pertama ada bagian cover buku, rincian subbab buku, judul buku, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan terakhir sistematika. Sedangkan unsur buku fiksi yang pertama sama, bagian cover buku, kemudian kedua rincian subbab buku masih sama. Nah, yang ketiganya judul subbab, kemudian yang keempatnya berbeda dari non-fiksi, tokoh dan penokohan, kemudian tema cerita, bahasa yang digunakan, yang terakhir penyajian alur cerita. Kemudian ini dia langkah-langkah menilai buku. Jadi untuk menilai buku non-fiksi, kalian bisa membaca menjawab pertanyaan berikut ini untuk dapat menilainya ya. Yang pertama, apa judul dan tema bukunya? Kemudian apa bidang ilmu yang dibahas dalam buku? Apa garis besar isi buku? Apa isi tiap babnya? Apakah buku ditunjang oleh gambar, ilustrasi, tabel, dan grafik? Apakah cukup membantu untuk memperjelas isinya? Kemudian bagaimana penulis merinci menjadi subbab buku? Apakah sistematikanya mudah diikuti? Kemudian apakah bahasanya mudah dipahami? Dan yang terakhir, bagaimana penulis membuka dan mengakhiri tulisannya. Ini untuk langkah menulis buku non-fiksi. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menilai buku fiksi, yaitu dengan membaca buku tersebut ya, yang tadi juga sama. Nah, inilah pertanyaan yang harus dijawab untuk dapat menilai buku tersebut. Yang pertama, bagaimana judul dan tema dikembangkan, apakah ada keunikan, kemudian bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita, bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh,
Selanjutnya bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang, kemudian apakah kalimat-kalimatnya memiliki keunikan dan kekuatan untuk membangun cerita, dan tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi jawabannya itu bisa menjadi langkah-langkah dalam menilai buku. Dalam mengomentari buku fiksi dan non-fiksi, unsur-unsur tersebut yang saya jelaskan tadi merupakan acuan dasar atau landasan dasar dalam mengomentari sebuah karya atau sebuah buku. Jadi kalian boleh menggunakan semuanya, memasukkan semuanya, atau boleh juga sebagian unsurnya saja. Itu dia. Nah, sekarang saya akan memberitahu format mengomentari buku. Silakan simak baik-baik ya. Di situ ada yang pertama, ini ya, contoh format mengomentari buku. Ada data buku yang meliputi identitas buku ya. Identitas bukunya itu judul buku, pengarang, penerbit, alamat terbit, kota terbit, jumlah halaman, kemudian ukuran bukunya, panjang kali lebar kali tebal buku, kemudian cetakan keberapa buku tersebut. Yang ke-9, info singkat terbitan atau edisi buku tersebut. Nah, baru deh di situ setelah identitas ada ringkasan ceritanya. Kemudian pendapat kalian sebagai yang membaca buku tentang cerita buku tersebut. Kemudian kelebihan penilaian kalian terhadap buku, yaitu kelebihan dan kekurangan buku, dan data penulisnya yang terakhir. Itu format dari mengomentari buku. Selanjutnya, tugas yang harus kalian kerjakan adalah gampang dan mudah banget teman-teman. Cukup catat hal-hal penting yang sudah saya jelaskan tadi tentang buku fiksi dan non-fiksi, entah itu pengertian, unsur, langkah-langkah, ataupun format yang barusan saya berikan tersebut. Catat ya di buku catatanmu. Oke, segitu dulu aja video pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian like dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.